Pria itu mengeluarkan sebungkus bedak putih. Lalu ia mengoleskan bedak itu ke hidung kerbau. Tak lama kemudian pemilik kerbau datang. Orang tua itu bernegosiasi kepadanya untuk menjual kerbau itu 20 gram perak. Tapi pria itu langsung bilang kalau kerbaunya mengalami penyakit cacing. Kerbaumu tidak layak dijual karena mempunyai penyakit. Setelah mengetahui kerbaunya sakit, ekspresi orang tua itu terlihat tidak berdaya. Lalu pria itu menawar kerbaunya seharga 5 gram perak. 5 gram. Tidak. Jika harganya segitu aku benar-benar rugi. Daripada tidak laku dijual, aku akan membeli dan menyembelih kerbaumu. Setelah ia menyetujuinya, pria itu langsung memberikan uang kepadanya dan membawa kabur kerbaunya. Melihat kerbaunya dijual murah, pria tua itu sangat bersedih. 5 gram perak terlalu murah. Setelah misinya sukses, pria itu dengan riang berjalan pulang ke rumah sambil membawa kerbau. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan sepatu hitam. Karena penasaran, ia berpikir untuk mencoba sepatu itu. Sayang sekali sepatu ini cuma satu. Saat melihat sekitar, ia tidak menemukan sisanya. Setelah geleng-geleng kepala, dia langsung membuang sepatu itu. Tanpa sengaja sepatu itu tersangkut di dahan pohon. Pria itu terus membawa kerbau menuju jalan pulang. Tiba-tiba, ia menemukan sepatu lain. Ia langsung mengambilnya dan mendapati bahwa sepatu itu sangat mirip dengan yang ia temui sebelumnya. Ia sangat senang dan ingin membawa sepatu lain. Pria yang bersemangat itu mengikat kerbau ke pohon. Kemudian ia bergegas kembali ke tempat tadi untuk menurunkan sepatu bot dari pohon. Setelah susah payah mengambil sepatu itu, akhirnya ia berhasil menurunkan sepatunya. Saat diperiksa, tentu saja sepatu itu pasangan yang sempurna. Kemudian pria itu kembali ke kandang kerbau. Tapi kemana perginya kerbau itu? Saat ini kerbaunya hilang. Dia merasa sangat gelisah. Pria yang tak berdaya itu hanya bisa kembali ke pasar kerbau tadi. Ia kembali mengeluarkan bedak putih dari tubuh dan bersiap untuk berburu lagi. Karena terkejut bedak itu masuk ke dalam hidung. Karena bersin ia membuat semua bedaknya tumpah. Tecong melihat itu dan tertawa terbahak-bahak. Bukankah kau membeli kerbau untuk disembelih? Berbalik begitu cepat. Ia mengatakan kalau pikirannya sedang kacau. Tapi Ticong bilang dia juga datang untuk menjual kebo. Apakah ini kerbaumu? Tapi tubuhnya sama dengan kerbau yang baru saja saya beli. Kerbau ini adalah saudara kembarnya. Apakah kerbau ini memiliki saudara kembar? Baru pertama kali aku mendengar tentang ini. Pria ini berkata kalau dia mau beli. Tapi pria tua itu memberikan harga 20 gram perak dan kamu sama sekali tidak bisa menawarnya. Kali ini ia bilang kalau dia membeli kerbau ini untuk bertani. Ia tetap menahan harganya agar kerbau itu tidak dijual murah. Mereka berdua akhirnya sepakat memberi harga 10 gram. Pria itu menyerah dengan sikap usilnya. Jika kali ini ia tidak bisa membeli kerbau, ia akan dimarahi orang tuanya. Ia juga langsung membayar 10 gram perak untuk membawa kerbau itu. Setelah mereka berdua selesai melakukan transaksi, ia langsung memberi uang itu kepada pemilik kerbau. Sekarang ada pria lain yang membuat keributan. Ia mengatakan kalau pria ini mencuri sepatunya. Pria itu mengatakan kalau sepatu ini diambil di jalan. Tapi pria ini tidak percaya. Pria ini mengatakan ada perak di dalam sepatunya. Pria itu tidak percaya dan langsung memeriksa sepatu. Ternyata di dalam sepatu itu benar-benar ada batu perak. Pria itu sangat sial karena membeli kerbau mahal dan sepatunya dirampas kembali. Cerita selanjutnya, pria ini kepalanya diikat ke tanah. Kemudian tubuhnya dipotong beberapa bagian oleh penjagal. Ratusan elang yang lapar langsung terbang menghampiri jasad. 10 menit kemudian, tubuh pria itu hanya tersisa tengkoraknya saja. Sebelumnya, warga Yentu sedang beristirahat. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua yang menatapnya dari kaca. Aku menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangan. Mengapa begitu banyak orang di tengah ladang ini? Aku langsung mengeluarkan senjata tapi lawan sudah siap menembak. Ia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Begitu saja, Yentu dibawa oleh kelompok pencuri terbesar. Raut wajahnya terlihat sangat ketakutan. Tapi saat di tengah-tengah perjalanan, bandit mengeluarkan senjata dan menghujani mereka dengan peluru. Serangan itu membuat mereka merasa sangat panik. Ia berusaha mengeluarkan kekuatan terakhir untuk mencoba melawan. Tapi hanya menerima siksaan kejam dari para pemburu ini. Saat ini Yentu hanya bisa memandang dengan tatapan kosong. Pria di depan menembak tubuh kambing. Setiap set kulit seperti ini harganya mencapai $2.000. Saat ini, ratusan mayat kambing yang penuh darah segar muncul di depan Yentu. Tetapi dia hanya bisa meneteskan air mata tanpa daya. Mereka sangat anti hukum dan tidak liar pada patroli gunung.
Ini bahkan lebih kejam. Apakah Anda seorang pria patroli gunung? Ya, ini saya. Apakah Anda orang Jepang? Itu benar. Ini terlalu bagus. Mereka langsung melepaskannya. Akan tetapi tak lama kemudian tawanan itu langsung dibunuh. Wartawan An Ngoc menerima perintah untuk melakukan penyelidikan. Tapi baru tiba di sana, dia bertemu Do Ayentu bersama anggota tim patroli. Rekan tim menggunakan cara ini untuk mengungkapkan kebenaran. Menonton pidato ini kebencian tidak bisa dihindari. Ia adalah kapten tim patroli bersenjata. Melihat anak buahnya selalu dalam kesulitan, dia tidak bisa diam saja. Jika Anda tidak bisa melindungi rekan tim Anda, bagaimana Anda bisa melindungi rusa yang terancam punah? Untungnya kesempatan itu datang dengan sangat cepat. Hari itu Jepang menerima surat kabar bahwa pemburu liar telah kembali lagi ke alam liar. Jadi dia segera membagikan senjata kepada orang-orang untuk melakukan serangan. Sebelum pergi, ia memeluk istrinya dan mengucapkan selamat tinggal. Dan istri hanya bisa memberi satu kalimat. Kembalilah dengan selamat, kami di rumah menunggumu. Perpisahan ini bisa jadi momen terakhir kalinya mereka bertemu. Wartawan An Ngoc meskipun ada oposisi, ia ikut bersama mereka pergi ke Tibet. Tanah seluas 600.000 km persegi sama sekali tidak ada penghuni. Tapi baru saja pergi, mereka menangkap mobil yang dipenuhi dengan wanita. Di tempat seperti ini ia membawa begitu banyak orang. Ia sangat curiga dan tentu saja ia menemukan bulu di bajunya. Apa ini? Apakah kain katun? Cepat katakan. Apa ini? Ia mencurigai ini bisnis para penjahat. Di sini pemburu biasanya menggunakan wanita untuk mengangkut bulu. Ketika wartawan An NGO bertanya tentang solusi dari masalah ini, sang kapten sama sekali tidak bisa menjawab. Aku akan membiarkannya pergi. Di jalan ini banyak yang siap membantu pemburu liar memindahkan bulu. Kita hanya bisa membebaskan mereka. Tidak ada penangkapan. Biarkan saja mereka berkeliaran di luar hukum. Tetapi tidak lama kemudian, tim patroli menghabisi mereka semua. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.